Halo semuanya. Nah, perkenalkan Ibu Ardel. Kali ini kita akan berdevosi sama-sama ya. Ibu yang akan memimpin devosi dan Ibu harap kalian semua sudah menyiapkan hati, pikiran untuk mengikuti devosi pagi ini. Oke? Sebelum kita memulaikan devosi di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan isi firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan memberkati kami agar firman yang kami baca ini bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita kali ini terdapat dalam Roma 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, Ibu akan baca ya untuk kalian semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul di dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, dari perikop ini dapat kita lihat bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, berarti kasih ini adalah pelengkapnya atau penggenapnya. Jadi, hukum Taurat tidak akan genap tanpa kasih. Nah, kita lihat sama-sama nih. Dalam ayat 8 dan 9, Tuhan Yesus banyak bilang jangan. Nah, jangan ini artinya apa sih? Jangan ini kan berarti sebuah larangan. Misalnya kita ada yang bilang jangan ke sana. Nah, berarti kita tidak diizinkan untuk ke sana. Seperti itu. Nah, ketika kita melanggar, apa sih yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah kita telah berbuat dosa. Nah, arti dosa sendiri dalam bahasa Yunani itu artinya melenceng dari kebenaran. Kalian pasti tahu kan para pemanah-pemanah itu. Nah, kalau pemanah-pemanah itu kan mereka memanah itu harus ada targetnya yang titik itu, yang titik bulat di tengah itu. Nah, ketika tidak mencapai target yang di titik itu, maka orang-orang menyebut itu dengan dosa. Jadi kita memakai kata dosa itu sebagai melenceng dari kebenaran Allah gitu. Jadi titik yang arah dari panah itu kita ibaratkan dengan kebenaran Allah yang lurus. Tapi ketika kita tidak melakukan sesuai perintah Allah, kita berarti melenceng dari kebenarannya. Gitu pengertiannya. Oke, itu adalah dosa. Nah, kemudian ayat 10, Tuhan bilang seperti ini. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, kasih. Ketika kita berbicara tentang kasih, pasti anak-anak udah pada tahu kan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kali ini kita akan bahas tentang kasih kepada sesama. Nah, kasih kepada sesama itu gimana sih, Bu? Nah, kasih kepada sesama itu contoh-contohnya tuh banyak sebenarnya. Nah, misalnya ada Tono dan Tina. Nah, Tono ini membawa 2 bekal. Bawa bekal yang berisi 2 roti. Nah, si Tina ini tidak makan dari rumah karena orang tuanya sudah tidak punya uang untuk memberikan sarapan pagi pada Tina. Nah, karena kasihnya, karena si Tono ini memiliki kasih, maka si Tono ini memberikan 1 kue itu kepada Tina. Seperti itu contohnya bisa. Nah,
Tapi sebenarnya kasih itu tidak hanya sebatas kita memberi barang, kita memberi uang, atau kita memberi sesuatu yang terlihat. Tidak selamanya seperti itu. Kita bisa juga memberikan seperti perhatian, kita memberikan waktu. Makanya pembelajaran online ini kan sulit, kadang susah mengerti. Aduh, ini apa sih yang Bu Guru jelaskan atau Pak Guru jelaskan. Nah, terus tiba-tiba ada yang bertanya nih, misalnya ada yang bertanya pakai Tono dan Tina lagi. Nah, misalnya si Tono ini mengerti, tapi si Tina tidak mengerti. Nah, si Tina ini bertanya kepada Tono, Tono, aku tidak mengerti nih soal matematika nomor 1 ini bagaimana ya? Nah, kemudian si Tono menjelaskan kepada Tina, oh ini cara pengerjaannya seperti ini seperti ini, seperti ini. Nah, dengan menjelaskan dan memberi pengetahuan, kita bisa juga memberikan kasih kepada orang lain dengan cara itu. Tapi bukan berarti seperti ini ya, bukan berarti ketika ujian kemudian ada yang bertanya, mau dong nomor 1, 2, 3 jawabannya apa ya, A, B, C atau D atau E. Tidak ya, bukan seperti itu bukan kasih lagi. Oke, jadi kasih itu memang memberi, tapi kasih itu juga menegur ketika salah. Misalnya ada yang mencontek atau ada yang mencuri, teman kalian mencuri. Nah, ketika teman kalian mencuri, jangan karena kalian mengasihi dia, kalian tidak menegur dia. Oh, gak apa-apa, saya mengasihi dia, tapi saya tidak menegur. Itu tidak boleh ya, karena kasih itu juga berarti menegur yang salah, seperti itu. Jadi ketika seperti tadi kan contohnya dosa melenceng dari kebenaran. Jadi ketika anak-anak tahu itu benar, tapi anak-anak tidak melakukannya, itu adalah dosa. Jadi ketika salah, misalnya teman ada yang mencuri atau menyontek, nah anak-anak harus menegurnya. Oke, menegur dengan kasih, bukan memukul atau menghina. Jangan ya, karena menghina tidak termasuk mengasihi. Oke, itu seperti merendahkan. Nah, Ibu punya satu cerita nih juga yang menggambarkan tentang kasih. Jadi ceritanya itu seperti ini. Di sebuah desa kecil itu ada seseorang anak laki-laki. Nah, kita anggap saja namanya Tito. Nah, si Tito ini memiliki kaki yang berukuran kecil. Jadi si Tito ini terlahir dengan kaki yang berukurannya kecil, jadi lebih kecil dari badannya, sehingga kakinya tidak mampu untuk menopang dia sementara berjalan gitu. Jadi dia berjalan menggunakan tangannya, karena tangannya yang lebih kuat untuk menopang tubuhnya daripada kaki. Ya, seperti itu. Kemudian pada suatu hari ada diadakan lomba di sekolahnya, lomba lari 10 kali keliling lapangan. Nah, si Tito ini mau untuk ikut, dia bersikeras karena dia sebenarnya semangat. Tito ini seorang yang semangat untuk belajar, untuk melakukan sesuatu, untuk olahraga. Si Tito ini sangat bersemangat. Nah, satu waktu ini Tito sudah diperingatkan oleh orang tuanya untuk sudahlah, tidak usah ikut, karena si Tito ini kan tidak bisa berlari menggunakan kaki, dia hanya bisa menggunakan tangan. Nah, sedangkan menggunakan kaki itu lebih cepat dari tangan. Tapi si Tito ini tidak menyerah, dia bilang, tidak apa-apa Bu, saya ikut saja. Oke, singkat cerita, pada waktu itu si Tito ini sudah di hari H, sudah di hari dimana mereka akan lomba. Nah, Tito ini berlomba dengan ke 19 temannya, jadi tambah si Tito ada 20 orang. Nah, mereka akan berputar sebanyak 10 kali di lapangan itu. Nah, oke. Untuk putaran pertama Tito semangat sekali untuk berlari. Masuk ke putaran kedua masih semangat. Putaran ketiga Tito mulai merasa lelah dan mulai seperti orang yang sudah tidak sanggup lagi. Nah, kemudian guru dan wasitnya sudah bilang,
Tito, sudah jangan melanjutkan lagi. Nah, tapi si Tito ini tetap berusaha keras. Nah, melihat usaha yang keras dari si Tito ini, hati teman-temannya itu tergerak. Nah, apa yang mereka lakukan ketika mereka sudah 9 putaran, mereka tidak meneruskan ke putaran yang ke-10, tapi mereka berhenti, bahkan mereka mundur. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mundur dan mereka membantu Tito, menyemangati Tito untuk semangat dalam menjalankan perlombaannya itu hingga selesai. Mereka menyemangati dan mereka berjalan bersama-sama, mereka tidak meninggalkan Tito. Nah, sampailah Tito di garis finish, dan setelah itu sampai di garis finish, dan tidak lama setelah itu mereka berbahagia, senang karena sudah menyelesaikan pertandingan itu. Tapi tidak lama kemudian Tito jatuh pingsan, kemudian dirawat di rumah sakit. Nah, karena tadi dicerita si Tito ini mereka izinkan untuk duluan, maka si Tito yang menang dong, juara 1. Nah, jadi pada saat di rumah sakit, si Tito ini dibawakan piala karena dia telah mendapatkan juara 1. Nah, setelah dibawakan piala dia sangat senang, dan teman-temannya juga memberikan ucapan selamat kepada si Tito. Nah, sebelum dia meninggal, Tito berkata seperti ini. Dia sangat berterima kasih kepada teman-temannya karena teman-temannya telah membuat dia merasa berharga. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat bahwa teman-temannya tuh mengasihi Tito. Nah, mengasihinya dengan cara apa? Mengasihinya dengan cara memberikan semangat, memberikan support, bahkan tidak hanya memberikan semangat, mereka mau untuk berjalan bersama-sama dan mereka mengizinkan Tito untuk berjalan duluan. Nah, dari sini kita bisa lihat anak-anak, kasih itu bukan hanya memberi sesuatu barang, tapi ketika kalian menyemangati teman kalian mendoakan, itu sudah termasuk bentuk dari mengasihi kepada sesama, seperti itu ya. Jadi bukan sebaliknya, bukan merendahkan, bukan mengolok-olok, tapi memberikan semangat, memberikan perhatian. Misalnya, kalian jangan sedih kalau misalnya kalian, aduh Bu, saya tidak punya uang untuk membagi-bagikan, atau tidak punya barang yang bagus, atau tidak punya makanan berlebih untuk dibagikan, seperti itu. Nah, kalian bisa menggunakan hati kalian, bisa menggunakan waktu kalian untuk memberi yang terbaik. Nah, memberi juga tidak berarti kalian bersungut-sungut ya. Tidak berarti kalian bersungut-sungut seperti ini gimana sih? Kayaknya aku terlalu banyak memberikan waktu deh. Kayaknya kok dia tidak menghargai pemberianku? Kok dia malah marah? Nah, yang seperti itu tidak usah ditanggapi, karena kalian telah memberi dengan sesungguh hati, maka kalian akan berbahagia, seperti itu ya. Memberi artinya tulus, ikhlas, seperti itu. Jika kalian tidak tulus, maka itu bukan memberi. Oke? Dan memberi itu juga tidak harus diumbar-umbar. Wah, saya sudah memberikan ini, saya sudah memberikan itu. Tapi biarkan Tuhan yang melihat pemberian kalian. Jadi ingat ya, bahwa mengasihi itu penting karena itu adalah kegenapan hukum Taurat. Dan mengasihi tidak harus memberikan barang, tidak harus memberikan uang, tapi bisa juga dengan memberikan perhatian, dukungan, dan semangat kepada teman-teman kita. Oke, mengasihi tidak juga berarti saat memberi terus, tapi kita juga bisa menegur. Oke, menegur karena kita mengasihi orang itu. Sekian dari ibadah kita, devosi singkat kita hari ini. Semoga apa yang Ibu beritakan dan juga kita renungkan sama-sama, kita bisa praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah kita akan tutup devosi ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh selesai dalam berdevosi. Kiranya apa yang kami renungkan tadi tidak berlalu begitu saja, tapi bisa kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.